Pernahkah kalian mendengar ungkapan orang kaya semakin kaya, sementara orang miskin semakin sulit keluar dari kemiskinan? Fenomena ini mudah menjadi masalah yang nyata di Indonesia. Ketimpangan ekonomi terjadi ketika pendapatan dan kekayaan tidak terbagi secara merata di masyarakat. Menurut data Badan Statistik tahun 2023, tingkat ketimpangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi belum bisa dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Dalam dunia ekonomi, kondisi ini dikenal dengan istilah efek Matthew. Artinya, orang yang sudah memiliki modal dan aset akan lebih mudah memperoleh keuntungan tambahan. Mereka dapat menambah kekayaan melalui investasi, bisnis, maupun kepemilikan aset seperti tanah, rumah, dan saham. Sementara itu, masyarakat dengan penghasilan rendah umumnya hanya mengandalkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga lebih sulit untuk menambah kekayaan mereka. Fenomena inilah yang sering disebut sebagai uang mengalir ke atas. Filosofi orang miskin itu selalu membelanjakan uangnya dulu, lalu sisanya dipakai buat investasi. Iya kalau ada sisa ya, kalau nggak ada sisa ya udah mereka nggak investasi. Sedangkan orang kaya, mereka investasikan dulu uangnya, lalu sisanya mereka belanjakan. Ini bukan masalah jumlah investasinya itu berapa ya, tapi lebih ke filosofinya. Mau gajimu pas-pasan, coba deh pakai filosofi orang kaya ini. Dikit gak apa-apa, karena lama-lama juga akan jadi bukit. Lalu, apa saja yang menyebabkan orang kaya semakin kaya? Pertama, kepemilikan aset produktif seperti aset tanah, properti, atau usaha dapat menghasilkan pendapatan tambahan dan nilainya terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang kedua, investasi dan pendapatan pasif. Dengan berinvestasi, seseorang dapat memperoleh keuntungan tanpa harus bekerja secara langsung. Yang ketiga, akses terhadap pendidikan, teknologi, dan informasi keuangan. Orang yang memiliki akses lebih baik biasanya memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dan yang keempat adalah akses terhadap modal dan pembiayaan. Mereka yang sudah memiliki aset lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha. Selain itu, rendahnya literasi keuangan juga menjadi salah satu penyebab ketimpangan ekonomi. Berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum memahami cara mengelola keuangan dengan baik. Akibatnya, sebagian besar pendapatan habis untuk kebutuhan di hari-hari dan tidak dialokasikan untuk tabungan maupun investasi. Padahal, pemahaman tentang keuangan sangat penting agar masyarakat dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka di masa depan. Dari sudut pandang ekonomi Islam, ketimbangan ekonomi bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Islam mendorong distribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yang dikenal dengan ziswaf. Dana tersebut dapat membantu masyarakat yang membutuhkan serta mendukung kegiatan ekonomi yang produktif. Selain itu, perbankan syariah juga berperan dalam memberikan pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil. Lalu, bagaimana solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi? Dengan salah satunya adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat sejak dini. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat mengatur pengeluaran, menabung, dan berinvestasi dengan lebih bijak. Selain itu, perlu adanya pemerataan akses terhadap pendidikan dan pembiayaan agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraannya.